Chapter 115 berjudul Curang. Kalian dilarang menyebut namaku tanpa izin. Beberapa menit setelah pertemuan berakhir, Audrey dan Alger yang telah kembali ke kamar tidur dan kapal mereka masing-masing masih bisa mendengar kata-kata The Fool terngiang di telinga mereka. Kesan mereka terhadap Tuan Fool yang misterius dan berkuasa biasanya sangat santai, tenang, dan tak terduga. Jarang sekali ia bersikap tegas dan angkuh seperti itu. Karena itu, mereka sangat khawatir. Mereka pun menuruti keinginannya dengan sepenuh hati. Mereka tidak asing dengan kata-kata seperti itu. Namun, instruksi-instruksi The Fool ini biasanya hanya tercatat dalam Wahyu Evernight atau dalam The Book of Storm, atau bahasa Indonesianya adalah Kitab Badai. Di Westboro, kota Tingen, di jalan Daffodil Street, Clint membuka tirai, membuat sinar matahari yang berwarna keemasan masuk ke dalam kamar tidurnya. Di dunia berkabut tadi, setelah Justice dan The Hangman pergi, Clint telah memeriksa bintang yang sebelumnya berkedut-kedut dan mengirimkan doa, tetapi tidak mendapati informasi apapun kali ini. Karena bintang merah tua itu memiliki kemampuan untuk menyimpan doa, mirip seperti mengirim pesan offline, Clint yakin bahwa pemuda yang berbicara dengan bahasa Jotun itu tidak berdoa lagi sejak 2 kali terakhir ia memasuki dunia kabut kelabu. Hal ini membuatnya menduga bahwa tidak ada harapan lagi bagi orang tua pemuda itu, dan bahwa pemuda itu telah memilih untuk menyerah. Dengan membelakangi sinar matahari, Clint berjalan ke tepi tempat tidurnya dan berbaring. Ia tak ingin bergerak. Ia tahu bahwa ia seharusnya tidak membuang waktu dan pergi ke klub ramalan untuk melanjutkan proses akting dan mencerna ramuan itu. Tetapi ia tidak ingin bergerak. Ia berbaring diam di tempat tidurnya, menikmati waktu istirahatnya yang langka. Jadwalnya sangat padat dari hari Selasa hingga hari Jumat ini, dengan pelajaran dan praktik mistisisme di pagi hari, serta latihan menembak dan bela diri di sore hari. Ia kelelahan mental saat malam tiba. Rutinitas paginya tetap sama di hari Sabtu, tetapi ia harus menjaga gerbang Sanis di sore harinya dan akan tetap di sana hingga Minggu pagi. Dan Minggu pagi adalah waktunya bagi Clint untuk membayar hutang tidurnya. Sore harinya, tergantung situasi, ia akan pergi ke klub ramalan. Senin pagi, ia baru saja kembali dari Universitas Koi dan ada jadwal untuk pertemuan klub tarot di sore harinya. Ia juga harus memikirkan apakah ia akan berakting sebagai seorang sihir atau peramal. Dengan kata lain, ia sibuk sepanjang minggu, tanpa ada waktu untuk beristirahat. Jadi yang ingin dilakukan Clint hanyalah bermalas-malasan, berbaring di tempat tidur seperti pecundang, tidak melakukan apapun selain melamun. Clint lalu bergumam dalam hati, "Tidak, bagaimana mungkin seorang pemimpin sekte bisa begitu tidak berguna seperti ini? Jika Nona Justice dan Hangman tahu tentang ini, kesan baik mereka tentangku akan hancur." Clint membenamkan wajahnya di selimut dan memotivasi dirinya sendiri. "Aku punya formula potion clone atau badut sekarang. Yang perlu kulakukan sekarang hanyalah mencerna ramuan sihir ini sepenuhnya." Clint mengambil koin perunggu dari sakunya dan dengan cepat meramalkan apakah hari ini adalah waktu yang pas untuk pergi ke klub ramal. Dan jawaban dari ramalan itu adalah iya. 5, 4, 3, 2, 1. Setelah menghitung mundur, ia memaksa diri untuk berdiri tegak dan berjalan ke rak pakaian, lalu memilih setelan pakaian dan topinya. Di dalam aula pertemuan klub ramalan di jalan Howe Street, Clint duduk di sudut ruangan dan menyeruput teh hitam CB-nya sambil membaca surat kabar yang bernama Koran Jujur Kota Tingen. Tak banyak anggota klub di sekitarnya, hanya 6 atau 7 orang. Saat ia sedang menertawakan kesalahan tata bahasa yang digunakan dalam iklan lawan pekerjaan, ia melihat Glasses memakai kacamata monokelnya atau kacamata berlensa satunya, masuk dengan topi sutra di tangannya. Di sampingnya ada seorang wanita berpakaian biru yang berusia 30-an tahun. Wanita itu memiliki alis melengkung dan mata besar namun sayu. Di tangan kirinya, ia membawa topi intis berhiaskan bulu angsa hitam. Clint berkata dalam hati, "Topi yang konyol. Bukankah lehernya akan sakit jika ia memakai topi sebesar itu?" Ia menoleh dan mengetuk labelanya seolah-olah ia menghilangkan rasa lelahnya. Melalui spirit vision-nya, ia menyadari bahwa Glasses dan wanita itu sama-sama sehat, tetapi ada rasa cemas, marah, dan bingung.
Selamat siang, Glasis. Tuan Lanifus itu bukanlah orang yang bisa dipercaya, bukan? Tanya Klein sambil tersenyum di tempat duduknya. Glasis pernah meminta ramalan tentang investasi di perusahaan baja Lanifus pada Klein. Namun hasil ramalan Klein mengatakan kalau investasi itu akan gagal. Kali ini menyadari keraguan yang terpancar dari tubuh Glasis, Klein yakin bahwa ia telah mengambil risiko untuk berinvestasi. Klein berharap Glasis tidak menginvestasikan semua yang dimilikinya. Karena itu, Klein segera membuat penilaian cepat ketika ia melihat wajah dan emosi Glasis. Glasis membeku sejenak lalu tersenyum pahit. Aku sangat menyesal tidak mendengarkan saran yang kau berikan. Ini kedua kalinya aku mengatakan hal seperti ini. Semoga saja, tidak, aku yakin tidak akan ada yang ketiga kalinya. Ia menoleh dan menatap wanita di sampingnya yang memiliki beberapa kerutan di wajahnya. Madam Christina, lihatlah. Tuan Moretti sudah menebak motif kita datang ke sini tanpa kita bicara apapun. Dia peramal paling ajaib yang pernah kulihat. Kemudian wanita itu berkata, "Selamat siang, Tuan Moretti. Kami datang ke sini justru karena Lanifus." Christina membungkuk singkat, cemas dan gugup tampak jelas di wajahnya. Bagaimana kalau kita pergi ke ruang Topaz? Glasis tampak lebih tenang. Ia menunjuk ke pintu ruang pertemuan dengan dagunya. Klein tertawa sambil bangkit. Inilah pekerjaan seorang peramal. Mereka lalu menuju ke ruang Topaz dan masuk ke dalamnya. Glasis mengunci pintu kayu dan berjalan ke tempat duduknya sambil menghela nafas. Lanifus telah menghilang. Dia berdalih pergi ke Sivelaus County untuk mengawasi penggalian namun tak pernah kembali. Kami mengirim seseorang untuk mencarinya dengan lokomotif uap dan menemukan bahwa tambang baja skala besar yang ia bicarakan hanya ada di peta. Untungnya, aku mengingat saranmu dan hanya menginvestasikan sepertiga dari yang awalnya aku rencanakan. Kalau tidak, aku akan kehilangan keluarga dan nyawaku. Pupil mata Klein lebih gelap dari biasanya saat ia melihat dua orang di depannya. Ia bertanya sedikit penasaran. Sebelum membuat keputusan keuangan yang begitu besar, tidakkah kalian mencari seorang perwakilan yang ahli di bidang ini? Dan memastikan bahwa apakah semua yang ia katakan tentang hal di pegunungan Hornacis di Sivelaus County itu benar? Catatan. Sekali lagi kami jelaskan, county adalah daerah administrasi yang luasnya kira-kira sedikit lebih besar dari kabupaten. Dan di dalamnya terdapat banyak kota atau daerah. Contoh county adalah Awa County, tempat Klein saat ini. Dan county dipimpin oleh seorang count atau earl. Contoh count atau earl adalah ayahnya Audrey Hall, yaitu Count Hall. Lalu ada juga borough. Borough merupakan pembagian wilayah di dalam suatu kota. Misalnya di dalam kota Tingen. Di dalam kota Tingen dibagi menjadi North Borough, East Borough, Golden Indus Borough, dan lain-lain. Oke, lanjut. Christina kemudian menjawab dengan cepat. Perwakilan kami tertipu. Tertipu oleh orang-orang yang dipekerjakan Lanifus, tempat yang disewanya, dan tanah yang ia pagari. Klein tidak bertanya lebih lanjut. Ia mempertahankan sikapnya sebagai seorang peramal dan bertanya, "Apa yang ingin kalian ramalkan kali ini?" "Kami ingin melihat apakah uang kami masih bisa diselamatkan atau tidak," kata Christina sambil menatap Glasis. Klein mengambil selembar kertas dan pulpen. Kemudian ia berkata, "Kalau begitu, mari kita lakukan ramalan astrolab. Aku akan bertanya dan kalian akan menjawab." Di sela-sela pertanyaan, Klein menandai rasi bintang Tendrous atau bahasa Indonesianya adalah bergemuruh dan simbol-simbol yang sesuai dari berbagai situasi sebelum menyelesaikan astrolabnya. Ia menggunakan lebih banyak elemen dalam astrolabnya daripada yang biasa ia gunakan. Metode yang akan ia gunakan untuk menafsirkan astrolab akan membawanya lebih dekat kepada kebenaran. Klein lalu berkata, "Kalian sekarang berada di persimpangan jalan. Jika kalian tidak menahan diri dan menyerah pada keserakahan dan kecemasan, kalian akan jatuh lebih jauh ke dalam jurang dan tak akan pernah bisa keluar. Tetapi jika kalian bisa bersabar dan menunggu tanpa keserakahan, maka akan ada kesempatan bagi kalian untuk melihat sinar matahari," kata Klein dengan nada tenang. Christina lalu mengangguk dan berkata, "Aku mengerti." Ia berpikir sejenak, kemudian ia berkata lagi,
Tuan Moretti, bisakah kau mengetahui keberadaan Lanevus? Glenn lalu menjawab, aku rasa tidak. Informasi yang ditinggalkan Lanevus kemungkinan besar palsu. Bahkan namanya pun mungkin palsu. Bagaimana aku bisa menebaknya? Kecuali kau bisa memberiku detail yang sangat spesifik atau barang yang selalu ia bawa. Jawab Glenn dengan jujur. Christina terdiam sejenak sebelum menyodorkan uang 1 soli kepada Glenn. Aku dengar dari Glasis bahwa kau adalah peramal sejati, yang hormat dan takut akan takdir. Serta tak serakah akan uang, anggap saja sisanya sebagai tip yang kuberikan pada klub ini. Glenn lalu menjawab, terima kasih atas kepercayaanmu padaku. Christina berdiri dan berpamitan sebelum bergegas pergi. Glenn lalu berkata dalam hati, tidak serakah akan uang. Tidak, kau keliru madam. Aku adalah orang yang materialistis. Glenn mengejek dirinya sendiri. Melihat Christina pergi, Glasis menutup pintu dan bertanya, benarkah tidak ada jalan keluar? Glenn lalu menjawab, aku baru saja memberitahu caranya. Glenn tersenyum sambil bersandar. Glasis menghela nafas. Kemudian ia berkata, Lanevus membawa kabur lebih dari 10.000 pound dan korbannya berjumlah lebih dari 100 orang. Untungnya aku hanya kehilangan 50 pound. Itu adalah uang tabunganku. Dan aku tak punya utang. Tapi Madam Christina berbeda. Ia menginvestasikan 150 pound. Baginya ini bukan jumlah yang bisa ia tanggung dengan mudah. Glenn tiba-tiba merasa marah kepada penipu itu setelah ia mendengar jumlah 10.000 pound. Ia lalu berkata, sudahkah kau menghubungi polisi? Seseorang bisa dianggap kaya bahkan di Backland dengan uang sebanyak itu. Glenn berkata dalam hati, aku tidak tahu apakah polisi akan meminta bantuan Hedgehog, Mandat Punisher, atau bahkan Mercenary Hiveman untuk kasus sesederhana ini. Glasis mengangguk dan berkata, kami sudah membuat laporan polisi. Polisi sangat memperhatikan kasus ini. Setelah berdiskusi panjang lebar, kami bersedia untuk mengambil sebagian uang yang akan kami dapatkan kembali sebagai hadiah. Satu orang bisa mendapatkan 10 pound sebagai hadiah jika mereka berhasil memberikan petunjuk tentang keberadaan Lanevus. Jika kau bisa memberikan lokasi yang tepat dan membantu polisi menangkap Lanevus, kau bisa mendapatkan hadiah 100 pound. 10 pound untuk sebuah petunjuk, 100 pound untuk menangkap Lanevus. Mata Glenn hampir berbinar setelah mendengarnya. Ia kebetulan sedang memikirkan bagaimana ia akan membayar detektif itu di masa mendatang. Ini maksudnya detektif yang dia sewa untuk mencari rumah dengan cerobong asap merah dan orang yang diduga anggota psikologi alkemis tempo hari ya. Oke, lanjut. Ia hampir tak mampu membayar biaya tahap kedua dengan gaji tambahan 3 pound yang diterimanya minggu ini. Namun, jika detektif swasta itu berhasil menyelesaikan misinya dalam minggu depan ini, ia tak akan punya cukup uang untuk melunasi apapun yang dijanjikannya. Bahkan, masih akan kurang beberapa soli jika Glenn tidak memakai tabungannya di tempat lain minggu ini. Glenn lalu berkata dalam hati lagi, mungkin polisi akan memiliki beberapa barang milik Lanevus. Tetapi barang-barang itu tidak akan terlalu berguna jika ia sudah meninggalkan Tingen. Glenn merasa campuran kegembiraan dan kekecewaan. Dalam 1,5 jam berikutnya, Glenn mendapatkan 2 pelanggan lagi berkat rekomendasi Angelica. Salah satunya adalah ramalan untuk balita berusia 1 tahun. Glenn segera menggambar astrolab kelahiran yang sesuai dan menjelaskannya. Hal itu sangat memuaskan pelanggannya. Yang lainnya adalah mencari sebuah barang. Glenn menggunakan pembacaan tarot dipadukan dengan ramalan mimpi untuk memberinya gambaran umum. Hal ini membuat pelanggannya sangat terkejut karena ia belum pernah melihat peramal yang bisa memberikan informasi sedetail itu. Glenn bergumam dalam hati, mungkin aku bisa mendapat cukup dana hanya dengan meramal orang lain. Glenn yang telah menerima beberapa tip mengenakan topinya, memegang tongkatnya dan berjalan menuju pintu keluar klub. Ketika sampai di resepsionis, ia melihat Christina memasuki klub sekali lagi dengan seorang gadis muda bertopi matahari di sampingnya. Christina melihat Glenn dan dengan segera menghampirinya. Ia bertanya dengan lembut, Tuan Moretti, kau tadi bilang bisa mencoba meramal keberadaan Lanevus jika ada sesuatu yang merupakan miliknya, benar? Benar, Glenn mengangguk. Christina menghela nafas lega dan bertanya dengan nada serius. Lalu, apakah anaknya juga merupakan miliknya? Hah?
Glenn sedikit bingung. Selanjutnya kita masuk ke chapter 116 yang berjudul Anak Lanivus. Christina tak menyadari tatapan kosong dari sang peramal Glenn. Ia melirik Angelica di meja resepsionis, merendahkan suaranya, kemudian berkata, "Maksudku anak Lanivus." Christina menunjuk ke arah gadis muda bertopi matahari itu dan berkata, "Ini adalah keponakanku yang bernama Magus. Ibunya adalah kakak perempuanku. Aku sangat menyesal karena menganggap Lanivus sebagai pemuda yang luar biasa pada saat itu. Dan aku memperkenalkan Magus kepada Lanivus yang masih lajang. Kemudian mereka menjadi sepasang kekasih. Orang tua Magus awalnya juga suka dengan Lanivus. Mereka berencana untuk menginvestasikan semua tabungan mereka setelah Lanivus dan Magus bertunangan. Untungnya sebelum itu terjadi, Lanivus melarikan diri. Keluarga mereka tidak mengalami kerugian yang mengancam jiwa. Sayangnya, saudara perempuan dan iparku harus menjelaskan kepada kerabat dan teman-teman mereka mengapa acara pertunangan akan dibatalkan. Dan mereka juga mengkhawatirkan anak yang telah dikandung oleh Magus. Kami percaya pada God of Steam and Machinery, atau bahasa Indonesianya adalah Dewa Mesin dan Uap. Kami bukan penganut Lord of Storm, atau bahasa Indonesianya adalah Sang Penguasa Badai, yang menganut wanita harus suci sebelum menikah. Kami tidak menyalahkan Magus, sebaliknya kami mengasihaninya. Namun keberadaan bayi dalam kandungannya memang menyulitkan segalanya, terutama karena ayah dari bayi itu adalah orang seperti Lanivus. Glenn bergumam dalam hati. Ia memanfaatkan orang-orang, baik secara finansial maupun seksual. Glenn memandang Magus yang berdiri diam di sampingnya. Ia kemudian menyadari bahwa wanita itu sungguh cantik. Ia memiliki dahi yang cerah, rambut pirang panjang, dan sepasang mata besar seperti Christina. Ia tampak tertekan namun tenang, dan bibirnya tertutup rapat. Penipu yang menyebalkan. Dan dia bahkan berhasil lolos. Glenn mengumpat di dalam hati dan berkata setelah berpikir sejenak, "Jika itu anak yang sudah lahir, aku punya cara untuk mengetahui keberadaan Lanivus dengan menggunakan anak itu sebagai perantara. Tapi sayangnya, kita harus menunggu beberapa bulan lagi kan? Ya, mungkin ini cerminan dari hasil ramalan sebelumnya. Bersabarlah dan tunggulah dengan gigih tanpa serakah. Maka akan ada kesempatan untuk melihat sinar matahari." "Beberapa bulan ya," Christina bergumam pada dirinya sendiri sambil menggelengkan kepala. "Tidak, jika selama itu, bahkan jika kita menemukan Lanivus, kita tidak akan bisa mendapatkan kembali uang kita." Ia melirik ke arah Magus tanpa sadar, lalu ia berkata, "Apakah kau punya barang yang selalu dibawa Lanivus?" "Tidak," jawab Magus dengan jelas namun lembut. "Apakah cincin yang dia berikan padaku bisa berguna?" Glenn menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Tidak, benda itu haruslah sesuatu yang sudah lama ia bawa." Christina terdiam beberapa saat dan menatap Magus. Lalu ia pun berkata, "Kau harus membuat keputusan. Kurasa mempertahankan anak ini akan membuat masa depanmu sulit dan berduri. Apa kau akan memberitahunya bahwa ayahnya adalah seorang penipu dan merampas uang orang banyak, termasuk uang ibunya? Ayo kita pergi ke klinik, bukan ke rumah sakit. Lagi pula, ini bisa membantu kita menemukan Lanivus untuk mendapatkan kembali apa yang telah hilang." Glenn protes dalam hati. Hei, bukankah melakukan ramalan dengan cara seperti itu agak keterlaluan? Glenn tidak pantas ikut campur dalam urusan keluarga orang lain, jadi ia hanya bisa menunggu dengan sabar di sampingnya sambil sesekali mengolok-olok dirinya sendiri. Magus menundukkan kepalanya. Ia terdiam cukup lama. Kemudian Magus menyentuh perutnya dan memperlihatkan senyum yang lembut. Kemudian ia berkata, "Dia berbeda dari ayahnya. Dia akan menjadi anak yang perhatian dan ceria. Dia akan menendang perutku dari dalam pelan setiap hari, memberitahuku suasana hatinya. Dia bahkan akan menyenandungkan lagu, bersiul, dan menggunakan musik untuk membantuku tidur." Glenn mendengar dan tiba-tiba merasa ada yang janggal. Bagian pertama dari apa yang dikatakan Magus tampak normal, tetapi bagian terakhirnya seperti ocehan wanita yang kehilangan akalnya. Apakah ia mengalami masalah mental akibat kejadian itu? Glenn mengarahkan jarinya ke Glabella untuk mengetuknya. Ia berpura-pura memijatnya untuk mengurangi rasa lelahnya.
Saat itu Megus tiba-tiba berbalik dan berjalan menuju pintu, hanya mengatakan satu kalimat. Mungkin ayahnya akan kembali diam-diam setelah anak ini lahir, menyimpan sebagian uangnya untuk anaknya. Clint tak pernah menyangka Christina akan merespon seperti itu, dan ia sempat terkejut sampai-sampai lupa mengaktifkan spirit vision-nya. Kemudian ia menatap tanpa daya saat Megus meninggalkan klub dan menuruni tangga. Christina menghela nafas dan berkata, "Maaf, Tuan Moretti, maaf mengganggumu. Kami akan mencari salah satu barang pribadi Lanevus yang selalu dibawanya." Clint mengangguk tanpa suara. Ia memperhatikan Christina menuruni tangga dan menghela nafas sambil menggelengkan kepala. Hari berlalu, kemudian keesokan paginya. Clint memasuki perusahaan keamanan Blackthorn, menyapa Roseanne dan bertanya, "Mana koran hari ini?" Roseanne, gadis manis berambut coklat itu, mengamatinya dan berkata dengan bingung, "Clint, kau aneh sekali." "Kenapa?" tanya Clint sambil tersenyum. Roseanne memutar bola matanya dan berkata, "Kau selalu membaca koran saat istirahat siang karena kau akan ada pelajaran mistisisme di pagi hari. O'Neill sudah menunggumu di gudang perlengkapan." Kemudian Clint menjawab, "Aku tahu akan ada kasus yang menawarkan hadiah. Jadi aku ingin membaca koran untuk mengingat rupa penjahatnya. Mungkin suatu hari nanti aku bisa bertemu dengan penjahatnya." Clint menjelaskan sambil tersenyum. "Begitukah?" Roseanne mengambil koran hari itu dan mulai membolak-balik karena penasaran. "Oh ini, dicari Lanevus. Benar?" Clint langsung menjawab, "Ya benar itu." "Oh iya, penipu keji. Dia mencuri sekitar 10.000 pound." Roseanne membaca dengan seksama selama hampir 20 detik, lalu ia mengumpat dengan marah. Clint pun merasakan hal yang sama. "Benar-benar konyol. Bahkan aku ingin mengajukan diri untuk mengambil alih kasus ini." Roseanne melanjutkan membaca dan menggelengkan kepalanya. "Kasus ini sepertinya tak melibatkan faktor supranatural. Kalaupun iya, kasus ini akan diserahkan kepada Mandate Punisher yang bekerja di bawah naungan gereja Lord of Storm." Clint tidak begitu mengerti apa yang dimaksud Roseanne, tetapi setelah ia mengambil koran dan membacanya, ia menghela nafas. "Yah, banyak sekali orang yang tertipu. Pasti ada penganut dari ketiga gereja besar itu kan? Dan perusahaan baja Lanevus konon berlokasi di selatan." Jika suatu kasus berkaitan dengan faktor supranatural dan hanya melibatkan penganut satu kepercayaan, maka kasus tersebut akan diserahkan kepada tim terkait. Namun jika melibatkan penganut Dewi Evernight, Lord of Storm atau Sang Bangsa Badai, dan God of Steam and Machinery atau Dewa Mesin dan Uap, kasus tersebut akan ditugaskan berdasarkan wilayah yurisdiksi. Wilayah Nighthawk adalah Golden Indus Borough, North Borough, dan Western Borough. Lalu Mandate Punisher menguasai wilayah East Borough, South Borough, dan pelabuhan, sementara Machinery Haveman bertanggung jawab atas universitas dan wilayah pinggiran kota. Sambil membolak-balikkan koran, Clint mengingat penampilan Lanevus. Ia memiliki dahi yang bulat dan halus, rambut hitam, dan mata yang coklat, dan kacamata dengan lensa hampir bulat. Ia menyeringai tipis seolah-olah sedang mengecek semua orang. Selain kacamata itu, Lanevus tampaknya tidak memiliki ciri-ciri yang mencolok dan tampak sangat biasa. Clint lalu mengobrol santai dengan Roseanne, lalu masuk melalui sekat, bersiap untuk menuju ke bawah tanah. Kemudian ia melihat Freye, si corpse collector atau bahasa Indonesianya adalah pengumpul mayat yang pucat dan dingin, serta penulis berambut putih berwarna hitam, Sekatorn, keluar dari ruang hiburan dan berjalan berpapasan dengannya. Setelah menyapa singkat, Clint memperhatikan kedua rekan satu timnya itu pergi dan mendapati Dunsmith yang mengenakan jaket windbreaker hitamnya berdiri di samping pintu baru saja membuka pintu. Lalu Clint bertanya dengan penasaran, "Apakah ada kasus? Tidak akan ada dua Nighthawk yang pergi bersamaan tanpa suatu alasan." Dun menoleh dengan mata abu-abunya. Ia mengangguk dan tersenyum. "Sepertinya ada insiden paranormal di Westborough. Aku juga mengirim Seka dan Freye untuk memeriksanya. Tapi kau tak perlu khawatir. Sampai kau menguasai teknik bela diri, aku tak berniat mengirimmu ke misi apapun. Aku harus bertanggung jawab atas anggota timku." Clint bergumam dalam hati, "Kapten, kau orang yang sangat baik. Terlepas dari rambutmu yang sudah menipis sehingga jidatmu lebar dan ingatanmu yang buruk itu, kau adalah sosok yang sempurna." Clint memuji dalam hati. Lalu ia meminta konfirmasi. "Dengan kata lain,
Aku hanya perlu mengikuti kelas mistisisme dan latihan bela diri, lalu aku tak perlu berkontribusi apapun dan aku masih bisa mendapatkan gajiku. Dun lalu menegaskan, itu hanya sementara. Glenn berkata dalam hati, aku hanya perlu menghadiri kelas dan berolahraga dan aku akan mendapatkan gaji yang cukup. Membayangkannya saja sudah luar biasa. Pikir Glenn dengan gembira. Semoga tak ada lagi kebetulan. Glenn berdoa dalam hati. Hari-hari berlalu dengan damai sampai hari Jumat. Glenn menyelesaikan latihan bela dirinya, lalu pergi menaiki kendaraan umum kereta kuda ke Jalan Basic Street. Sesampainya di sana, di luar kantor detektif swasta Henry, ia melihat ke kiri dan ke kanan. Setelah memastikan tidak ada yang mengawasinya, ia mengenakan topeng kasa, mengangkat kerah jaket windbreaker-nya, dan segera menaiki tangga. Mengetuk pintu, Glenn melihat pria paruh baya berotot, detektif Henry lagi. Selamat siang, Tuan. Salah satu kasus yang kau percayakan kepada kami sudah selesai. Detektif Henry yang bermata biru tua itu berbicara dengan suara serak karena ia minum dan merokok. Glenn lalu sengaja merendahkan nada suaranya dan kemudian berkata, apakah informasi tentang pria yang muncul di bar Evil Dragon? Glenn lalu menambahkan dalam hati, pria yang membeli bahan-bahan ramuan untuk potion spektator? Lalu Henry melambaikan pipa rokoknya. Iya, benar. Lalu ia tidak mengatakan apa-apa selain menatap Glenn sambil tersenyum. Glenn mengerti maksud pria itu. Lalu ia mengeluarkan 4 lembar uang 1 pound dan menyerahkannya. Ini pembayaran tahap 2. Glenn berhenti sejenak lalu menambahkan, tuliskan kwitansi untukku. Simpanan uang pribadi Glenn telah berkurang, sampai-sampai kurang dari 1 pound. Kemudian Henry terbatuk dan menjawab, tak masalah. Henry memeriksa tanda anti pemalsuan pada uang kertas tersebut sambil menginstruksikan stafnya untuk membawakan pena dan kertas. Kemudian ia memberi isyarat kepada Glenn agar duduk. Sementara ia segera menulis tanda terima dan membubuhkan stempel di bagian bawahnya. Setelah selesai semuanya, Henry menghisap pipa rokoknya dan berkata, sesuai deskripsimu, asistenku dan aku menunggu di bar Evil Dragon selama 3 hari sebelum akhirnya menemukan pria itu. Dia pria yang cukup waspada dan pandai mengamati. Untungnya kami berpengalaman. Namanya adalah Dexter Guderian, seorang dokter dari rumah sakit jiwa Green Hill. Selanjutnya kita masuk ke chapter 117 yang berjudul Kontak. Dexter Guderian, seorang dokter dari rumah sakit jiwa Green Hill? Glenn diam-diam mengulangi apa yang dikatakan detektif itu dan mulai memikirkan cara-cara untuk berinteraksi dengan dokter yang ia duga sebagai seorang spektator dari organisasi psikologi alkemis. Ia tak ingin mengambil risiko terlalu besar dalam masalah ini. Ia tak ingin Nighthawk menganggap bahwa ia adalah orang yang bermasalah. Ia tidak ingin kehilangan nyawanya sekarang hanya karena pertukaran informasi dan sumber daya. Lebih lanjut lagi, orang ini kemungkinan besar adalah seorang spektator. Siapapun yang tidak pernah menjalani pelatihan khusus tidak akan mampu menyembunyikan motif dan isi pikiran mereka dari orang seperti ini. Lalu Glenn menganalisa dalam hati. Aku akan mencari orang untuk kontak dengannya untuk mewakiliku. Membuatku tampak sedikit lebih misterius? Tidak, semakin banyak orang terlibat, semakin mudah timbul masalah. Benar. Mungkin aku bisa menyembunyikan kebenaran di dalam kebenaran. Aku akan membiarkan dokter itu tahu tentang isi pikiran dan perasaanku melalui ekspresi dan bahasa tubuhku. Tapi tidak seluruhnya. Saat detektif Henry menggambarkan Dexter Guderian, Glenn memikirkan metode apa yang bisa ia gunakan untuk meminimalkan risiko tanpa mempengaruhi hasil yang ia inginkan. Secara perlahan, ia menemukan inspirasi dari sebuah film detektif yang pernah ia tonton. Benar, aku bisa mencoba cara itu, tapi aku harus berlatih berulang kali. Glenn mengangguk dalam hati sebelum memusatkan konsentrasi penuh pada apa yang dikatakan oleh detektif Henry. Henry berdiam dan berkata, kami masih mengerjakan permintaan yang melibatkan cerobong asap merah. Kau seharusnya tahu bahwa ada banyak bangunan di Tingen yang memiliki karakteristik serupa. Tentu saja, akan jauh lebih mudah jika kau bisa memberi kami lebih banyak petunjuk. Glenn lalu tertawa datar. Aku tidak akan meminta bantuanmu jika aku punya lebih banyak petunjuk. Sejujurnya, penyelidikan panjang ini membuat Glenn merasa tertekan. Karena orang di balik layar atas semua kebetulan yang terjadi padanya jelas telah menyadari ramalan Glenn dan punya lebih dari cukup waktu untuk mencari tempat persembunyian lain.
Jadi yang bisa ia lakukan hanyalah berharap bisa menemukan petunjuk yang relevan dari informasi para penyewa bangunan itu tentang orang yang Klein cari. Dan itu saja sudah menghabiskan 7 pound. Memikirkannya saja sudah membuat Klein merasa tertekan. Klein meraih tongkatnya dan pergi setelah detektif Henry menyelesaikan laporannya. Pukul 9 kurang 20 menit pada hari Sabtu pagi, di sebuah ruang kantor rumah sakit jiwa Green Hill, Dexter Guderian yang mengenakan kacamata berbingkai emas melepas jaket dan topinya, lalu menggantungkannya di rak pakaian. Ia baru saja mengambil kaleng bubuk kopinya ketika mendengar ketukan di pintunya. Tok tok tok, silakan masuk, jawab Dexter dengan santai. Pintu yang setengah tertutup itu terbuka dan seorang pemuda berjaket windbreaker hitam masuk. Dexter tidak mengenali orang yang masuk itu, jadi ia bertanya dengan bingung. Selamat pagi, kau siapa? Klein menutup pintu, melepas topinya, dan menempelkannya di dada lalu membungkuk. Selamat pagi, Dr. Dexter. Mohon maaf atas ketidaksopananku yang berkunjung tanpa pemberitahuan sebelumnya. Aku inspektur dalam masa percobaan, Klein Moretti, dari Departemen Kepolisian Awa County. Ini dokumen identitas dan lencanaku. Inspektur? Dexter bergumam pelan saat menerima dokumen identitas dan lencana Klein, Departemen Operasi Khusus. Dexter mendongak perlahan setelah membaca identitas itu. Matanya tenang, seolah sedang mengamati sesuatu. Kemudian ia bergumam dalam hati. Rambut hitam pendek, pupil matanya coklat gelap, aura akademis, tanpa niat jahat. Dexter mengembalikan barang-barang itu dan menunjuk ke kursi di seberang meja. Silakan duduk, Inspektur. Ada yang bisa aku bantu? Klein duduk dan meletakkan tongkatnya di samping. Ia perlahan menyimpan dokumen dan lencananya. Kemudian ia tersenyum. Izinkan aku memperkenalkan diri sekali lagi. Aku juga merupakan anggota Nighthawk Kota Tingen yang berspesialisasi dalam menangani insiden yang melibatkan hal-hal supranatural. Selamat pagi, Tuan Spektator. Sebelum Klein menyelesaikan kalimatnya, ia tidak terkejut melihat pupil mata Dexter mengecil. Dexter menarik tangannya tampak seperti hendak kabur. Inspektur, aku tidak mengerti maksudmu. Dexter memaksakan diri untuk mengucapkan beberapa patah kata, hampir tidak mampu mempertahankan posturnya. Aku tak suka lelucon semacam ini. Mungkin sebaiknya aku panggil petugas keamanan. Klein perlahan mengeluarkan revolvernya dari sarung pistol ketiaknya. Senyumnya tak berubah. Tuan Dexter, aku tahu kau bisa melihat kepercayaan diriku, dan aku yang tak berniat jahat kan? Sejujurnya, aku sendiri juga tak terlalu yakin, tetapi reaksimu memberiku jawaban yang aku butuhkan. Klein menambahkan dalam hatinya, setiap kalimat yang kuucapkan tadi benar. Dexter sedikit rileks, tatapannya tertuju pada revolver itu. Ia bertanya dengan bingung. Sulit dimengerti mengapa kau datang mencariku. Kurasa aku tidak mengungkapkan apapun. Klein tertawa dan menjawab, itu hanya kebetulan, atau mungkin takdir yang mempertemukan kita. Kita pernah bertemu sekali di pasar gelap di bar Evil Dragon, tapi kau tidak menyadari kehadiranku saat itu. Kau memang pintar dengan membeli bahan-bahan tambahan untuk ramuan itu terlebih dulu, tapi karena aku familiar dengan formula itu, kau menarik perhatianku. Dexter tiba-tiba menghela nafas seolah-olah ia baru saja kehilangan motivasi untuk membela diri. Begitu ya, kupikir aku sudah cukup berhati-hati. Setelah bergumam sendiri, ia menatap mata Klein dan berkata, Inspektur, aku tahu kau kesini bukan untuk menangkapku. Apa sebenarnya tujuanmu kesini? Dengan ekspresi santai, Klein berkata, aku berbeda dari Nighthawk lainnya. Aku tak percaya Bendor yang bukan bagian dari kami adalah calon penjahat. Ini tidak adil bagi mereka yang taat hukum. Dexter mengubah posturnya. Ia meriliskan diri dan berkata, dunia akan damai jika Nighthawk lainnya, Mandat Punisher dan Mercenary Hiveman berpikir sepertimu. Kemudian Klein menjawab, kau tahu anggota Nighthawk lain, Mandat Punisher dan Mercenary Hiveman? Klein berpura-pura terkejut. Itu bukan sesuatu yang seharusnya diketahui oleh seorang yang menjadi Beyonder tanpa sengaja. Pasti ada organisasi di belakangmu. Klein bersandar, lalu melanjutkan perkataannya sambil tersenyum. Psikologi alkemis? Dengan santai, ia memperhatikan ekspresi Dexter berubah saat ia mengucapkan kata-kata itu. Dexter yang sedang frustasi menjawab,
Aku bisa melihat kalau ada perangkap di setiap kata-katamu, tapi tetap saja, aku terperangkap. Ia mulai menyadari bahwa saat ia dalam mode spektator, ia tak sepenuhnya berada di atas angin. Ia bisa mengetahui mengapa inspektur ini ada di sini, tetapi itu tak berarti bahwa ia mengerti detailnya. Clint mengelus silinder revolvernya dan berkata, "Dokter, kita perlu bicara jujur. Ayo kita mulai dariku. Aku tak percaya Beyonder yang tidak berada di bawah manajemen berpotensi menjadi penjahat. Tetapi aku setuju bahwa setiap vendor harus terdaftar dan harus dipantau. Ini adalah tindakan pencegahan terhadap risiko Beyonder kehilangan kendali. Ini untuk menghindari terjadinya sesuatu yang lebih berbahaya. Aku tidak akan mengganggu kehidupan normalmu, tapi kuharap ada kerjasama terbatas di antara kita." "Kerjasama terbatas?" tanya Dexter, seolah memikirkan sesuatu. "Benar, terbatas. Misalnya, ceritakan kondisimu secara berkala. Kau seharusnya tahu kan, menyelamatkan seseorang yang belum sepenuhnya kehilangan kendali itu adalah mungkin. Dan Nighthawk punya banyak pengalaman dalam hal ini. Atau mungkin kau bisa memberitahuku petunjuk tentang seorang Beyonder yang kau kenal, atau seorang Beyonder di organisasimu yang akan melakukan sesuatu yang membahayakan orang tak bersalah. Atau kalau kau ingin menukarkan sesuatu dengan barang-barang yang bisa berguna bagimu. Ini adalah keuntungan yang kuberikan padamu. Kau seharusnya tahu apa arti keuntungan, kan? Juga kau tak perlu khawatir akan tiba-tiba dituntut oleh anggota Nighthawk, Mandat Punisher, atau Missionary Hiveman suatu saat nanti. Kau bisa menjalani hidupmu dengan bahagia dan normal. Kami akan memberimu sesuatu yang bisa kau gunakan untuk membuktikan identitasmu. Kau bisa menggunakannya saat kau tak punya pilihan lain." Dexter mendengarkan dalam diam. Butuh beberapa saat sebelum ia bisa berkata, "Kau ingin aku mengkhianati organisasiku?" Lalu Clint berkata dengan tulus, bukan mengkhianati. Ini adalah perlindungan, keadilan, moralitas, dan kebaikan. Kau menghentikan sesuatu yang jahat, kejam, dan berdarah. Selain itu, aku tidak akan memintamu untuk membocorkan rahasiamu." Dexter berpikir sejenak, seolah-olah merasa lebih baik karena alasan yang diberikan Clint. Ia terdiam beberapa detik sebelum mengeluarkan tangannya. Semoga kerjasama ini berhasil. Clint menjabat tangannya dan berkata, "Kerjasama yang berhasil." Ia terdiam sejenak sebelum terkekeh. "Dokter, bisakah kau memberitahuku sekarang, apakah kau adalah benar anggota psikologi alkemis?" "Iya, benar." Dexter mengangguk. Clint bertanya dengan hati-hati, "Bagaimana kau bisa bergabung dengan psikologi alkemis?" Dexter menatap matanya dan berkata, "Ada seorang pasien di rumah sakit jiwa ini yang dapat melihat, menembus isi pikiranku saat aku merawatnya. Pikirannya yang jernih sama sekali tidak seperti orang gila. Namanya Hood Eugene." Clint mengingat nama itu dan mengobrol dengan Dexter sedikit lebih lama, memutuskan cara rahasia untuk berkomunikasi dan bertemu. Ia tidak bertukar hal-hal seputar ramuan, formula, dan rumor untuk sementara waktu. Pada saat yang tepat, ia berpamitan dan menyimpan revolvernya sebelum meninggalkan kantor Dexter. Dexter menghela nafas setelah melihat punggung Clint menghilang dari pandangannya. Ia terduduk di kursinya, merasa sedikit tersiksa dan sedikit rileks. Di tempat lain, di Jalan Sutherland Street nomor 36, di dalam perusahaan keamanan Blackthorn. Sedang duduk di belakang mejanya, Dunn mengamati area tersebut dengan mata abu-abunya dan bertanya, "Apa yang terjadi?" Clint yang terlambat sekitar setengah jam menata pikirannya dan berkata, "Kapten, aku menemukan seorang Beyonder dan memastikan bahwa dia adalah anggota dari psikologi alkemis. Dia seorang dokter ortodoks dan bersedia bekerja sama dengan kita. Kurasa lebih baik mempertahankan status quo. Dia bisa membantu kita mempelajari lebih lanjut tentang kondisi asosiasi psikologi alkemis saat ini." Setelah terdiam beberapa detik, Clint menambahkan, "Aku ingin menjadikannya informan bagi Nighthawk atau anggota eksternal Nighthawk." Kata informal berasal dari bahasa Inggris. Kata itu diciptakan oleh Kaisar Russell. Dunn mengangguk perlahan dan berkata, "Kau menangani situasi ini dengan cukup baik. Tetapi akan lebih baik jika kau memberitahuku jika kau menghadapi situasi seperti ini lain kali. Berikan aku informasi dokter itu, dan catatan tertulis tentang caramu menangani situasi itu. Aku akan memberinya sesuatu yang bisa digunakan untuk membuktikan identitasnya. Juga jangan bicarakan ini dengan Leonard dan yang lainnya ya.
Meskipun mereka rekan satu tim yang dapat dipercaya, protokol jelas mengharuskan kita untuk merahasiakannya. Kau akan bertanggung jawab untuk menghubungi dokter itu di masa mendatang. Kalian menghela nafas pelan dan menjawab sambil tersenyum. Baiklah.